Masih. Kobra mas, mana? Oh iya. Udah, kita istirahat lagi Gimana aja. nih? Istirahat lagi? Oke. Istirahat. Maksudnya gimana? Enggak, itu apa namanya? Bapak kan suka reptil itu udah lama ya? Oh iya, udah lama, kurang lebih. Udah 10 tahunan lah. 10 tahun ya. Untuk pengalaman Untuk pengalaman tentang ya reptil. dengan reptil itu apa aja, Pak? Pengalaman Ya, yang pahit. pengalaman Dari ini, pahit. Oh, ini macam-macam teman-teman. Ini pengalaman dulu, pengalaman pertama kali saya bermain reptil itu ada pahitnya juga, ada manisnya Ya juga. sudah pasti seperti itu, Pak. Iya, pasti seperti campur aduk lah. Mm-mm. Tapi yang paling apa istilahnya paling yang ekstrim Bapak Pengalaman. pernah kegigit? sering. Kira-kira jam setengah 6 posisinya saya kan udah di jalan. Nah itu pas digigitnya itu di jalannya, maksudnya di pinggir jalan. Nah terus teman saya itu bilang, ayo kita pulang aja atau gimana, soalnya kan teman-teman saya itu udah panik lah, namanya juga kegigit ular kobra lah, gimana paniknya itu kayak gitu. Tapi saya itu ngejel istilahnya, nggak mau pulang, langsung diteruskan aja ke alun-alun. Nah begitu sampainya di alun-alun, kurang lebihnya itu jam 9 lah dulu, jam 9 pagi. Nah itu udah rame kan, otomatis pengunjungnya di alun-alun itu udah rame. Nah udah rame, udah pada berkerumun lah, Pada ngumpul lah ya? Iya, pada ngumpul, pada Akan menyaksikan Bapak bermain atraksi lah ya. Intinya udah pada berkerumun, bergerombolan pada melihat ular. Nah di situ kan pas saya ke alun-alun, nah saya itu ditanyain sama yang di alun-alun, teman-teman yang di alun yang dulu itu namanya itu Pak Wanto, itu yang dari Kali Putih. Kalau sekarang beliau punya channel YouTube. Nah ya itu udah melambung tinggi lah channelnya. Itu pasti kalau Pak Wanto itu Yang itu ya, Pak? Kenapa? Wanto Goeng. Nah Ya, iya, betul. iya. Kalau misal Pak Wanto itu melihat channelnya saya itu pasti itu ingat, maksudnya dulu bermain ularnya di alun-alun pas saya kegigit kobra itu kayak gitu. Tuh terus jangka waktu jam 10 itu kan otomatis tangan saya udah parah lah istilahnya, udah bengkak, warnanya biru Mas Dik. Ya. Biru agak kehitaman. Ya. Nah terus saya nggak kuat, terus saya pulang. Nah kata teman-teman itu disuruh pulang aja, ntar malah bablas itu kayak gitu. Intinya mbok-mbokan kayak gitu, mbok ninggal apa gimana itu kayak gitu. Lost doll. Iya. Lost doll kan parah gitu. Nah terus ya singkat cerita dari rumah. Nah dari rumah saya sama juga ditanyain sama orang tua itu kenapa gitu. Nah saya jawabnya gampang nyepelek, digigit ular kobra itu kayak gitu Dok. Lah terus begitu ditanyain sama orang tua, ayo langsung aja ke rumah sakit ya. Tapi saya ngeyel, nggak mau, intinya nyepelekan. Nah terus beberapa jam lagi, nah pas jam setengah 12 malam, nah ini yang paling ekstrim teman-teman, ini yang pengalaman yang super ekstrim Menurut Bapak sendiri. menurut ya? saya sendiri. Soalnya kayak gini teman-teman nih, posisinya saya, keadaan tubuh saya itu nggak bisa bergerak sama sekali, cuman matanya itu cuman bisa istilahnya berkedip sama tengok-tengok aja ya, tengok-tengok aja. Posisi tangan udah Itu posisi masih di rumah. ya udah posisinya masih di rumah. Itu posisinya udah istilahnya ini keluarga saya itu udah pasrah. Misal mau diambil ya monggo, kalau selamat ya diselamatkan lah kayak gitu. Intinya kayak gitu. Itu posisi tangan saya itu ininya bengkak, separuh badan warnanya itu udah hitam, melepuh seperti terkena apa ya? Bara api. Ya hampir seperti terkena api lah kayak gitu, melepuh. Sininya melepuh. Tubuh saya itu sangat sakit sekali. Tulang-tulangnya itu kerasanya itu seperti istilahnya
dibanting-banting sama dipukul-pukul lah, istilah sakit sekali lah. Itu kayak gitu. Ya oke, terus Terus dilarikan ke rumah sakit ya. nah, kan langsung dibawa ke rumah sakit malamnya. Nah, itu dokternya bilang, ini kenapa anaknya digigit ular kobra. Nah, dokternya itu bilang, kok enggak langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Itu dokternya sambil marah istilahnya ya. Untung anaknya itu enggak mati ya, soalnya kan gigitan ular kobra itu kan tahu sendirilah bahayanya, bisa mengakibatkan kematian. Nah, terus beberapa waktu, nah ini yang lebih ekstrim lagi, ini yang istilahnya dideketin sama yang bawa tongkat celurit itu. Entah itu apalah ya, Entah Pak. itu apa, iya, yang mirip-mirip di TV-TV. Ini posisinya kayak gini saya. Misal ya, kan saya dulu di rumah sakit 1 minggu. Nah, yang 3 hari itu istilahnya koma, maksudnya nggak sadarkan diri. Nah, istilahnya apa? Saya itu maksudnya rohnya istilahnya ya. Bener-bener koma lah ya. Iya, bener-bener koma. Istilahnya rohnya itu intinya di daerah yang Di alam lain. Seperti dalam lain ya, Pak. Ya seperti di alam lain. Misal nggak ada pepohonan, nggak ada suasananya, itu beda lah sama yang di alam-alam nyata itu kayak gitu. Cuman warnanya itu lebih, cahayanya itu lebih cerah, bukan cerah karena lampu, bukan cerah karena kayak di dunia itu kayak gitu. Nah, terus saya berjalan-jalan, nggak tahu arah kemana. Nah, pas posisi jaraknya itu kira-kira 1 meteran lah, ada bayangan hitam. Nah, ini yang sangat mengerikan sekali teman-teman, bayangan hitam. Tuh pertama itu tidak kelihatan jelas. Intinya bayangan hitam, lama-lama mendekat ke saya. Terus pas udah berhadapan, nah itu yang paling mengerikan ini teman-teman, yang paling mengerikan. Setelah itu Bapak sadar. Ini kayak, yang paling mengerikan ini kayak gini. Istilahnya yang pakai jubah hitam, tahu nggak? Itu yang pakai jubah, yang seperti di TV-TV. Ya, Ya, kalau di di TV TV sih namanya malaikat. Nah, itu Entah itu apalah. Nah, iya, kurang lebih seperti itu. Pakai jubah tinggi, besar, tapi mukanya itu nggak kelihatan. Cuman jubahnya itu ada kerudungnya kayak gini. Mukanya nggak kelihatan. Ini yang paling ekstrimnya ini tongkat. Nah, tongkatnya panjang, ada ininya celurit, seperti celurit bulan sabit. Tapi dia itu cuma diem, Cuman kayak gini posisinya. Kan saya lihatnya berhadapan sama itunya yang pakai tongkat. Nah, yang pakai tongkat itu kayak gini. Istilahnya kasih kode buat kemari kayak gitulah ya. Tapi saya nggak mau. Terus saya langsung balik badan. Nah, terus alhamdulillah saya sadar, langsung nangis. Itu kayak gitu. Pengalaman yang paling super ekstrim karena tergigit ular kobra itu karena menyepelekan. Itu yang paling saya ingat sekali. Tuh sampai sekarang gigitan itu. pertama ya, Pak ya. Pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama itu karena digigit ular Karena kobra atau gigitan ular ular dumung. Itu kayak gitu. Oke, untuk Mas Dik barangkali mau tanya itu sama Ya, Mas Doi. apakah Mas Doyok waktu itu udah merasa kapok apa belum? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini dulu ya, niat hati udah istilahnya udah udah kapok lah, udah Nggak mau bermain. udah nggak mau bermain. Dalam hati saya udah berhenti bermain ular tuh. Tapi nah ini ada tapinya, kan ini posisi luka kan udah sembuh, tapi sembuhnya itu belum total, cuma masih ada bekas-bekas lukanya itu kan. Dulu masih diikat pakai perban. Tuh, nah ini yang sangat namanya juga istilahnya jiwa ya, jiwa suka sama reptil lah, yang benar-benar suka sama reptil. Ada ular itu saya nangkep lagi. Itu kayak gitu. Itu yang anehnya dalam diri saya itu kayak gitu. Walaupun jiwanya itu udah nggak mau, udah nggak berani Jadi main tobatnya ular. itu hanya sementara ya, Pak. Hanya sementara. Tuh, tobatnya itu hanya sementara. Itu kayak gitu Nah, lah. untuk gigitannya kedua, Pak. Nah, kalau yang gigitan kedua ini teman-teman bisa lihat. Nih. Ini juga, ini malah ada 2 gigitan. Satu jari itu udah 2 gigitan. Iya, 1 jari itu 2 gigitan. Itu yang pertama itu digigit ular king cobra.
King Cobra, Pak. Iya, king cobra itu pengalamannya juga sama seperti yang ini. Sempat Pengalamannya disepelekan. iya sempat kalau Pembusukan. kalau yang king cobra itu enggak langsung, cuma pembusukan. Oh. Cuman maksudnya apa? Racunnya itu Karena sama. dia kan kalau King Cobra saya dengar-dengar kan mengandung 3 bisa ya. Iya. Apa aja Mas Dika? Neurotoksin, hemotoksin, dan kardiotoksin. Nah, ini jadi- yang mau saya tanyakan. Gimana? Kenapa Anda bisa selamat? Nah. Karena King Cobra itu kan setahu saya belum ada serumnya kalau di Indonesia sendiri. Oke, nih kenapa kok saya selamat? Ini intinya bejak atau beruntung. Gusti Allah tesih maringi sehat. Intinya kayak gitu teman-teman. Apa? Ya Gusti Allah atau Tuhan itu masih diberi umur panjang. Saya masih memberi ya, apa masih itu umur memberi panjang. harapan untuk saya untuk hidup lah, intinya kayak gitu. Itu kayak gitu. Pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Itu King Cobra ya Pak ya. King Cobra. 2 kali. 2 kali masih selamat. Untuk gigitan ular berbisa ya, King Cobra 2 kali dan yang satunya lagi tuh kobra dari dulu kan ada kobra dari sulfur. Kobra sulfur tapi Kalimantan. Itu ada. Naja apa dari namanya? Kalimantan. Tuh. Ini ya sama gigitannya ya bagian sini. Nih jadinya cacat. Ini kayak gini. Ini prosesnya juga sama seperti gigitan ular king cobra, ular kobra juga. Oke. Oke ya teman-teman, itu pengalaman dari seorang free handle ya. Nah, iya. Kalau bahasa gaulnya sekarang free Free handle. handle ya. Free handle. Nah, makanya teman-teman itu jangan sekali-kali menyepelekan ular yang berbisa ya. Tuh, karena nih sifat ular kan karakternya itu beda-beda. Kadang ada yang lemot tapi bisa langsung mengakibatkan kematian kalau tergigit. Kadang ada ganas tapi ganasnya itu cuma Gertak. bermain ya, itu kayak gitu. Ya. Jadi ya intinya gini teman-teman, kalau teman-teman melihat video reptil ya, jangan sekali-kali teman-teman itu terobsesi Nah, dengan Betul itu. para kreator reptil. Intinya kayak gitu Pokoknya teman-teman. seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah, harus dicerna. Nah, betul. Yang penting intinya ada satu wadah buat sharing. Yang kedua ada guru. Atau pendamping. Nah, atau pendamping. Karena sebenarnya tujuan kita membuat Konten ini konten ini kan tujuannya untuk mengedukasi ya ya, betul. bukan untuk Ajang, menunjukkan nah, iya, eksistensi lah intinya. bukan menunjukkan aksi kita ya. Iya. Tujuannya untuk memberi edukasi ke teman-teman ya, biar Iya. teman-teman itu Tahu lah ya, tahu. itu kayak gitu. Mm-mm. Intinya ya kayak gini aja. Kalau kita lihat ular itu mending biarkan aja. Walaupun itu ularnya berbisa atau tidak, kita cari aman aja. Intinya kayak gitu aja ya. Oke. Ini kan Ini udah siang, waktunya udah siang. Akhirnya aja apa gimana? Lanjut minum aja Pak lah. Oh, lanjut minum. Ngelak kok, kayak burung ngombe berisi panasan. Yaudah teman-teman ya. Kita udahi dulu ya. Soalnya kan ini kan waktunya udah siang ya, udah panas. Iya. Juga udah Nggak mungkin lagi waktu jam reptil ini Iya. keluar, udah bukan waktunya lagi teman-teman. mending ya udahin aja dulu lah. Paling ya besok-besok lagi kita herping lagi. Iya. Beda tempat lagi lah ya. Ya. Intinya kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya, channelnya Doi Koros. Jangan lupa like dan subscribe atau komen biar tambah wawasan lagi lah, intinya kayak gitu. Biar kita semakin semangat Iya. membuat konten ya. Betul, tetap semangat. Untuk Mas Dika gimana? Semangat, jangan bosan lihat muka saya yang imut. Terima kasih teman-teman. Oke. Dadah. Yang di hutan biarkan di hutan ya teman-teman. Iya, betul. Yang di hutan biarlah di hutan.